Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam channel proses pembelajaran teologi dispensasi. Dan waktu yang lalu dan hari ini saya masih melanjutkan sesi ketiga dari teologi dispensasi perjanjian. Waktu yang lalu kita sudah belajar ada 7 janji besar. Mengapa teologi dispensasi ini disebut dengan dispensasi perjanjian? Karena ada 7 janji besar yang Allah berikan kepada Abraham untuk menjadi pegangan bagi Abraham dalam perjalanan kehidupan Abraham sampai kepada keturunannya. Oke, janji saya review lagi. Janji yang pertama dari 7 janji besar adalah yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji yang kedua, akan memberkati engkau. Janji yang ketiga adalah Allah akan membuat namanya Abraham, membuat namamu masyhur. Itu Allah akan membuat nama Abraham atau bangsa Israel itu termasyhur di mana saja. Dan yang keempat adalah engkau akan menjadi berkat, bahwa Abraham dan Israel akan menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan sampai hari ini kita lihat itu. Kemudian yang kelima, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Jadi siapa saja, bangsa mana saja, negara mana saja yang memberkati Abraham, bangsa negara itu pribadi akan diberkati. Dan ini janji yang Allah berikan, janji kekal kepada Abraham, sebagai janji yang luar biasa. Kemudian yang keenam adalah mengutuk orang yang mengutuk engkau. Siapa saja yang mengutuk keturunan Abraham, Israel dalam hal ini, dia akan mendapatkan kutukan. Jadi kita lihat tidak main-main dengan janji ini. Allah memberikan janjinya, tidak pernah mengingkari janjinya. Yang ketujuh, janji yang terakhir yang terbesar, ketujuh adalah olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini 7 janji besar. Saya sudah menjelaskannya di seri kedua teologi dispensasi perjanjian ini di video saya yang kemarin. Dan hari ini saya akan melanjutkan seri ini dari 7 janji ini. Kemudian kita melihat bahwa Allah benar-benar memberikan janji ini kepada bangsa Israel, mulai dari Abraham nenek moyang bangsa Israel tentunya ini, dan dia turun kepada keturunan sekarang ini adalah 12 suku Israel. Mereka memegang janji ini, dan janji ini tidak pernah Allah tidak pernah berubah dengan janji ini sampai kapanpun. Siapa saja yang berjalan, keturunan mana saja di sepanjang sejarah Israel, Israel tidak akan pernah hilang, Israel tidak akan pernah musnah. Israel adalah satu bangsa yang luar biasa, bangsa khusus yang Allah peruntukkan sebagai bangsa pilihan Allah dari sejak awal untuk membawa kehidupan yang benar-benar berkualitas. Sehingga Allah memberikan janji-janji ini kepada mereka. Bagaimanapun cara bangsa-bangsa, negara mau memusnahkan Israel, itu tidak akan pernah bisa, karena Israel ada dalam perjanjian Allah yang besar dengan nenek moyang mereka Abraham. Sehingga mereka nggak akan pernah hilang. Justru oleh mereka semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar. Israel akan menjadi bangsa yang besar. Israel akan menjadi bangsa yang ditakuti. Israel akan menjadi bangsa yang disegani. Dan Allah membuktikan janji-janjinya itu dengan kehidupan hari ini. Kita melihat apa yang tidak dimiliki oleh Israel, apa yang tidak dipunyai oleh Israel, semua mereka punya. Dan mereka begitu sejahtera, begitu nyaman. Supaya apa? Oleh mereka semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita melihat bahwa tidak ada orang yang memungkiri bahwa orang-orang Israel ada menyebar di seluruh belahan bumi ini, di negara-negara maju, di negara-negara yang hebat, negara-negara superpower, Amerika, Rusia, dan di Eropa. Itu orang-orang pintar, orang-orang hebat yang memajukan negara-negara superpower ini adalah di dalamnya, tanpa Anda sadari, bahwa ada orang-orang Israel yang duduk di dalam memimpin ekonomi mereka, dan luar biasa mereka. Mereka kelihatan ada di belakang layar, tetapi mereka lah yang berperan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan itu yang sedang terjadi. Kita pergi, orang banyak bersaksi, banyak orang pergi ke Israel dan memberikan kesaksian. Apa yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri di Israel, kemakmuran. Mereka juga menjaga kebersamaan di antara
kelompok bangsa-bangsa Arab yang ada di sana. Dan sekarang bangsa-bangsa Arab sedang membuat perjanjian untuk berdamai, untuk bekerja sama dengan mereka, karena mereka melihat janji ini. Allah tidak akan pernah ingkari janjinya, dan hari-hari ini kita melihat Allah semakin gencar untuk mewujudkan apa yang dikatakan bahwa olehmu semua kaum akan mendapat berkat. Dan kita udah lihat pada video yang kemarin, olehmu semua bangsa, semua kaum di muka bumi yang dapat berkat dengan bangsa Israel. Yesus lahir dari sana. Yesus datang dari keturunan Israel secara manusia, tetapi dia adalah Allah yang datang ke bumi untuk mewujudkan keselamatan bagi seluruh dunia. Maka dia datang lewat perjanjian ini, sehingga dalam keturunan Daud Allah berjanji, melalui Daud Allah berjanji keturunan Daud akan memiliki kerajaan yang kokoh, kerajaan yang kuat, kerajaan yang luar biasa, kerajaan yang besar yang menguasai bumi ke depan. Dan itu dijanjikan kepada Daud, dan nantinya kita lihat pada saat Yesus lahir, dia lahir dari keturunan Daud. Luar biasa, ini janji Allah itu. Benar-benar penggenapannya nyata. Anda mau melihat semua penggenapan janji-janji Allah di perjanjian lama itu sudah tergenapi di perjanjian baru, dan sampai hari ini penggenapan sedang terjadi. Dan kita melihat bahwa luar biasa sekali janji ini, sehingga kita ada. Saudara, saya ada juga, adalah bagian daripada janji, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau menjadi bangsa yang besar, bahwa Yesus datang menjadikan kita bagian daripada janji Allah itu, ya. Dari kenapa kita ada dalam bagian ini? Kita bukan keturunan Israel dan kita bukan Israel rohani, tetapi kita lihat bahwa Abraham punya iman kepada Allah, dan Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran, dan kita terhisap masuk di dalam keturunan Abraham dari iman Kristen kita, dari iman percaya kita kepada Allah. Bahwa saat ini siapa saja yang percaya, saat ini siapa saja yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi di dalam kehidupannya, maka dia masuk di dalam program sebagai keturunan Abraham secara rohani. Jadi kita lihat di situ, dari secara rohani bukan kita orang Israel rohani, tetapi kita punya iman yang sama dengan Abraham. Itulah yang membawa kita dalam sebuah perjanjian besar. Ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini proses belajar kita yang kita dapatkan dari dispensasi perjanjian. Kita akan melanjutkan. Yang berikut adalah peraturan-peraturan yang berlaku pada dispensasi perjanjian ini. Adalah yang pertama tentang makanan. Jadi kita lihat bahwa makanan tetap berlaku seperti pada masa atau pada dispensasi sebelumnya, yaitu dispensasi pemerintahan manusia, yaitu semua yang bergerak dan yang hidup boleh menjadi makanan. Jadi sampai pada dispensasi perjanjian ini, peraturan makanan di dispensasi sebelumnya, yaitu dispensasi pemerintahan manusia, bahwa semua makanan, ya, apa saja, semua yang bergerak, yang hidup boleh menjadi makananmu, termasuk juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi kita lihat di sini masih berlaku, belum ada perubahan tentang peraturan makanan pada dispensasi perjanjian ini. Saudaraku yang kekasih, kemudian yang berikut adalah perjanjiannya. Di sini peraturan di dispensasi perjanjian ini adalah setiap anak laki-laki harus disunat. Ini adalah salah satu perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham di samping 7 janji yang lain. Jadi sebagai bukti, Abraham meminta kepada Allah, sebagai bukti janji Allah yang 7 ini benar-benar dialami oleh orang Israel, oleh Abraham dan keturunannya, maka Allah memberikan bukti perjanjian ini, bahwa mereka akan menjadi bangsa pilihan Allah yang khusus, dan mewariskan 7 janji besar ini dengan apa? Ini wajib dimiliki oleh orang Israel. Setiap anak laki-laki harus disunat, dikerat kulit katanya. Jadi nggak main-main ini. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 17, ya. Saya mengantar kita, membawa kita untuk membaca dari Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-10 dan ayat 11. Kejadian 17 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Saya membaca bagian ini untuk kita bisa lihat benar-benar perjanjian ini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu
dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi kita lihat di sini, ini perjanjian yang luar biasa ya, untuk mewujudkan janji ini, dan Allah mengikat perjanjian itu dengan bukti dari perjanjian itu orang Israel, semua laki-laki. Jadi mulai saat itu Abraham benar-benar dia harus menjalani ini perintah yang Allah berikan, peraturan yang Allah berikan dalam perjanjian yang Allah nyatakan kepada Abraham, yaitu setiap laki-laki, setiap anak laki-laki harus disunat. Jadi mulai waktu itu Abraham dan anak-anaknya, keturunannya, orang-orang yang ada di dalam rumahnya, itu yang mau ikut dalam kehidupan dia, mau beribadah, mau berjalan bersama, mereka harus disunat. Laki-laki harus disunat, dikerat kulit katanya. Jadi ini adalah perjanjian, salah satu peraturan di dalam perjanjian yang Allah berikan. Dan itu adalah janji turun-temurun antara Allah dan Abraham dan keturunannya tentunya. Sehingga sampai hari ini orang Israel ya, itu harus wajib. Sunat secara jasmani itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan turun-temurun bagi bangsa Israel. Saya tegaskan, bagi bangsa Israel. Allah tidak memberikan janji sunat ini bagi bangsa-bangsa lain. Saudara dan saya adalah bangsa lain. Kita bukan bagian daripada bangsa Israel. Kalau kita bagian dari bangsa Israel, kita adalah salah satu dari suku Israel yang 12 itu. Jadi saudara lihat di sini kita belajar supaya kita bisa memahami, jangan ikut-ikutan kita ini Israel rohani harus begini, enggak bisa. Israel rohani dan Israel jasmani itu, Israel rohani dan tidak rohani adalah orang Israel asli yang percaya dan menerima Yesus dalam hidup mereka, berjalan dalam kebenaran, mereka itulah Israel rohani. Israel yang tidak rohani ya orang Israel sejati juga, tetapi dia tidak percaya Tuhan, tidak hidup di dalam kebenaran, menjalani kehidupan biasa, mereka Israel yang tidak rohani. Kita siapa? Kita adalah orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang bukan Israel yang ada di Indonesia, di belahan bumi ini. Kita tidak masuk di dalam perjanjian itu karena memang perjanjian itu hanya Abraham dan keturunannya. Kalau Anda mau menjadi bagian dari sana, Anda cari tahu garis keturunanmu dari keturunan mana dari Abraham, baru Anda masuk di sana. Kalau Anda orang Ambon seperti saya tidak punya garis keturunan Abraham, sehingga saya tidak mau klaim saya bagian dari hal ini. Jadi perjanjian sunat itu hanya berlaku bagi Abraham dan anak cucunya, keturunannya. Itu adalah perjanjian antara Allah dan Abraham yang harus dipatuhi, yang harus dijalankan sebagai peraturan yang mereka harus ikuti dalam kehidupan mereka. Sehingga sampai hari ini ya mereka patuhi itu sebagai bagian daripada perjanjian Allah dengan Abraham untuk keturunan mereka. Baik, oke, kita lanjut. Jadi saudara, ini peraturan-peraturan ya, kemudian gambaran penebusan Tuhan Yesus pada dispensasi ini adalah kita sudah lihat bahwa ada korban ya, ada korban darah yang menjadi dasar perjanjian Abraham dengan Allah ya, Allah dengan Abraham. Itu korban darah yang kita lihat bahwa pada saat Abraham percaya kepada Allah, maka ada persembahan-persembahan ini yang dilakukan, dan persembahan korban darah perjanjian antara Allah dan Abraham itu adalah melambangkan korban Kristus yang datang mengampuni, menebus dosa kita. Dan itu ditulis di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian. Jadi tadi kalau kita lihat yang berikut adalah perjanjian sunat, ada ayatnya di Kejadian 17, dan kita lihat di sini adalah korban darah yang menjadi dasar perjanjian Allah dengan Abraham. Itu dicatat di dalam Kejadian pasal 15, Kejadian 15 ayat 7 sampai 9. Saya membaca ini buat kita supaya kita bisa memahami ini, tidak main-main dengan perjanjian-perjanjian dan peraturan-peraturan yang harus dilakukan, yang dijalankan, yang dimiliki oleh Abraham dan keturunannya. Kejadian pasal 15 ayat 7 dan sampai ayat 9, di sana dikatakan demikian lagi, firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan
yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Ini binatang yang diambil untuk dipersiapkan sebagai tanda perjanjian Allah, bahwa Allah berjanji itu benar. Kemudian ayatnya yang ke-17 dan ayat 18 dari pasal 15 ini dikatakan demikian. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara pohon-pohon, di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi kita lihat luar biasa sekali janji Tuhan ini bagi Abraham, ya. Jadi perjanjian itu ditandai dengan memberikan korban domba, ada lembu, ada domba, ada kambing, ada burung. Itu dipotong, disembelih, dipersembahkan, ditaruh, dan Allah datang untuk menyatakan bahwa benar-benar Dia adalah Allah yang memberikan janji ini kepada Abraham, untuk meyakinkan Abraham. Bahkan di dalam peraturan ini kita lihat Allah memberikan janji bahwa wilayah yang akan dimiliki oleh Abraham dan keturunan, ya ini supaya semua boleh tahu, boleh memahami. Allah sendiri yang memberi patokan wilayah Israel yang harus dimiliki sebagai perjanjian yang benar-benar dialami, dimiliki oleh Abraham dan keturunannya. Mulai dari sungai besar, dari sungai Mesir, ya, sampai kepada sungai besar, yaitu sungai Efrat. Itu wilayah yang Allah patok, Allah berikan sebagai satu perjanjian. Dan ini adalah peraturannya, ya, dengan dia mempersembahkan korban darah, dia taat dan melakukan itu, maka Allah juga memberikan janji. Jadi bukan hanya 7 janji besar yang tadi kita sudah lihat. Inilah makanya disebut dengan dispensasi perjanjian, karena ada begitu banyak janji yang Allah berikan. Salah satu adalah menjanjikan wilayah bagi Israel melalui Abraham. Jadi dari sungai Mesir sana sampai kepada sungai Efrat. Coba Anda lihat betapa besar, betapa luas itu wilayah yang Allah berikan kepada Abraham dan keturunannya untuk dimiliki oleh mereka. Jadi kita lihat di sini, sehingga ada orang yang berusaha kotak-atik, Israel kenapa mereka terus bergerak, mereka terus memperluas wilayah, karena mereka tahu Alkitab memberikan jawaban. Alkitab memberikan bukti bahwa Allah sendiri yang memberikan wilayah itu kepada Abraham dan keturunannya untuk mereka miliki dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka harus memperluas. Mereka puluhan bahkan ratusan tahun mereka terhilang, ya, mereka terhilang dari negara mereka. Orang pikir Israel sudah musnah, tapi Israel kembali lagi karena Allah tidak pernah ingkari janjinya. Walaupun ada saatnya Allah menghukum bangsa ini karena mereka tidak taat, mereka tidak menaati Allah dan firman-Nya, maka mereka harus diusir dari bangsa ini. Tetapi Allah tetap konsisten, Allah tetap setia dengan janjinya, sehingga kita lihat bahwa apa yang dijanjikan Allah itu nggak mungkin hilang. Ya, tidak mungkin hilang begitu saja, karena memang perjanjian ini luar biasa. Ya, dari peraturan yang ada, Abraham mempersembahkan korban darah kepada Allah sebagai bagian perjanjian yang Allah akan menyatakan bahwa perjanjian itu benar.
itu sebagai bukti janji yang benar. Dan Abraham minta tanda, inilah Tuhan suruh, persembahkan korban ini. Sampai kepada wilayah Israel pun Allah janjikan berikan kepada mereka. Jadi kalau kita lihat hari ini orang Israel memperluas pancang-pancang mereka, ya, memperluas wilayah mereka, ya mereka berhak mengambil apa yang dijanjikan Allah. Mereka berhak memiliki janji yang Allah berikan kepada mereka. Karena dulu waktu Allah berjanji saat itu, tidak ada bangsa-bangsa yang sekarang ini berusaha menduduki dan mengklaim bahwa itu mereka punya. Itu wilayah masih banyak yang kosong. Masih ada bangsa-bangsa, tetapi bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka itu sudah Allah musnahkan melalui bangsa Israel. Ketika nantinya kalau kita belajar ke depan melihat bagaimana Musa dan Yosua memusnahkan bangsa-bangsa yang memang harus dimusnahkan. Karena memang sebelum itu Allah sudah memberi janji kepada Abraham. Jauh sebelum ada bangsa-bangsa itu, Allah sudah memberikan janji kepada Abraham bahwa wilayah itu dari batas sungai Mesir sampai kepada sungai besar, sungai Efrat, itu akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Berdasarkan perjanjian ini, ketaatan Abraham melakukan peraturan yang Allah berikan. Ya, dia harus mempersembahkan korban darah. Untuk apa? Untuk menjadi satu perjanjian yang luar biasa antara Allah dengan Abraham. Dan ini sekali lagi peraturan tentang tadi makanan, kemudian ada korban darah ini, itu adalah melambangkan. Jadi korban ini melambangkan di samping ada perjanjian sunat, makanannya masih tetap, kemudian korban darah ini melambangkan korban Kristus bagi seluruh dunia. Jadi kita lihat ya, mulai dari sononya. Jadi kalau kita memahami pelajaran ini, garis benang merahnya sampai kepada Kristus itu mulai dari Taman Eden. Anda tidak bisa memahami salib kalau Anda tidak mau belajar melihat bahwa perjanjian ini sudah sebenarnya Allah buat di awal ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Maka peraturan yang menggambarkan tentang Kristus itu sudah mulai dilakukan di sana. Allah sendiri yang melakukan prosesi ini, yaitu menyembelih domba, ya, darahnya tercurah sampai domba itu mati di depan mereka, Adam dan Hawa, untuk mereka melihat dengan mata kepala bahwa ketika mereka membuat sebuah pelanggaran, melakukan pelanggaran, maka akibatnya adalah fatal. Mereka harus menyaksikan dengan mata kepala yang belum pernah mereka saksikan selama kehidupan mereka, ada kematian dengan cara yang sadis. Dan itu adalah melambangkan pada pengorbanan Kristus yang begitu sadis juga. Dan terus menerus dia berlaku, terus menerus Adam dan Hawa mengajarkan kepada anak-anaknya, sehingga ada peristiwa Kain dan Habel. Kemudian terus dia sampai kepada, kita lihat di sini, kepada Nuh, dan juga sampai kepada Abraham dalam dispensasi perjanjian. Terus itu. Jadi ini akan berlaku terus. Dia sepanjang dispensasi ini sampai pada Kristus mati tersalib, baru stop prosesi mempersembahkan darah korban sebagai bagian daripada aturan yang berlaku pada setiap dispensasi, sampai kepada Kristus mempersembahkan tubuhnya sebagai bukti sebagai inti dari janji-janji Allah, sebagai inti dari peraturan-peraturan sebelumnya. Ketika Yesus tersalib di kayu salib, baru stoplah, kita tidak lagi melakukan peraturan-peraturan seperti ini, mempersembahkan korban darah kepada Allah. Karena memang mulai dari sejak Taman Eden sampai pada Abraham, dan kita lihat terus sampai kepada Musa, sampai kepada keturunannya, itu dia akan terus berlangsung. Peraturan ini mempersembahkan korban darah kepada Allah sebagai bentuk daripada janji dan ketaatan kepada Allah. Jadi saudara lihat di sini, ini akan berlangsung terus sampai pada peristiwa salib. Ketika terjadi salib, maka kita hari ini enak, kita tidak lagi datang dengan Allah, kepada Allah dengan mempersembahkan korban seperti ini. Tetapi pada masa dispensasi perjanjian, peraturan ini masih terus berlangsung. Abraham harus taat kepada peraturan ini. Pada saat Abraham taat melakukan peraturan mempersembahkan korban darah kepada Allah, maka yang terjadi, Allah tidak hanya memberikan 7 janji besar yang tadi kita sudah bahas di belakang, tetapi juga di sini kita lihat ketika Abraham mempersembahkan korban darah sebagai bagian daripada aturan yang harus Abraham jalankan di dalam dispensasi,
perjanjian ini, Allah berjanji lagi akan memberikan wilayah bagi Abraham dan keturunannya. Luar biasa sekali Alkitab, ya, jelas sekali di pasal Kejadian 15 ayat 17 dan 18 ini, ketika Abraham melakukan semua persyaratan, ya, peraturan yang berlaku pada dispensasi ini, Allah menyatakan janjinya lagi kepada Abraham untuk memberikan wilayah. Jadi itu kita lihat, ya, korban darah yang dipersembahkan. Juga kita melihat bahwa domba, ya, jadi pada saat Abraham membawa Ishak, ini peristiwa di mana Abraham membawa Ishak untuk membuktikan imannya. Jadi kita lihat di dalam di sini salah satu juga peraturan adalah domba, korban domba jantan yang Allah persiapkan untuk dikorbankan menggantikan Ishak. Jadi kita lihat pada saat Abraham, Allah menguji Abraham jadi bapak segala orang beriman, bukan berarti Abraham tidak pernah gagal di dalam imannya, di dalam percaya dan ketaatannya kepada Allah. Tetapi perjalanan yang panjang, jatuh bangunnya iman Abraham, jatuh bangunnya Abraham di dalam ketaatan Abraham terhadap Allah dengan janji-janjinya, maka di sini kita lihat Abraham membuktikan imannya kepada Allah, di mana pada saat Abraham punya anak, ada dua anak, lalu kita udah bahas, ya, ada Ismail, ini anak yang istilahnya bagaimana, dipaksakan. Saya mau katakan dipaksakan karena Allah berjanji Abraham akan memiliki anak dengan Sarah, dan perjanjian itu diberikan kepada Abraham dengan Sarah, bukan dengan istri yang lain. Nah, mereka menunggu anak yang cukup, yang dijanjikan Allah ini cukup lama, sudah 25 tahun. Saat usia Abraham 75 tahun, Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham. Itu janji pertama yang Allah berikan kepada Abraham di usia Abraham 75 tahun. Menunggu 75 tahun, Abraham dan Sarah akhirnya tidak tahan. Di usia sudah tua, Sarah berpikir, saya sudah tidak mungkin lagi memiliki anak, saya sudah tua. Maka Sarah menawarkan, kelihatannya baik, Sarah menawarkan, Abraham, Pak, ini ada Hagar, budak saya, ambil dia, jadikan dia miliki dia, dan biarlah dia punya anak, itu anak kita. Mungkin dari sinilah Allah akan mewujudkan janji, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Ini kan berwujud daripada janji Allah ini, bahwa Abraham akan memiliki bangsa yang besar. Dari Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar. Lalu bagaimana menjadi bangsa yang besar kalau Abraham tidak punya anak? Sehingga akhirnya dari pemikiran-pemikiran manusiawi yang dimiliki oleh Sarah dan Abraham, mereka akhirnya melakukan pelanggaran terbesar, melakukan dosa dengan Sarah mengizinkan si Hagar untuk mengambil Hagar diberikan kepada Abraham supaya mereka punya anak dari dalamnya. Sehingga lewat hal ini yang terjadi, mereka punya anak, yaitu Ismail. Dan dengan anak ini kita lihat bahwa akhirnya ada masalah. Bahkan masalah itu terjadi sampai hari ini. Ini pelajaran yang kita boleh belajar, bahwa ketika kita membantu Allah, itu fatal. Allah tidak perlu dibantu dan Allah tidak perlu diingatkan akan janji-janjinya. Cuma kita dibutuhkan waktu kesabaran. Nah ini dia. Jadi itu bagian-bagian daripada kegagalan Abraham di dalam menaati Allah dan peraturan-peraturannya. Kemudian akhirnya di usia tua, Abraham sudah usia 100 tahun, Sarah 90 tahun, baru di sanalah Allah mewujudkan janji yang sudah dia berikan di usia 75 tahun. Janji itu bahwa Abraham akan memiliki keturunan. Nah, jadi bayangkan nanti Ishak lahir di usia Abraham sudah 100 tahun, usia Sarah 90 tahun, yang secara genetik, secara biologis itu sudah tidak mungkin. Sarah sudah terlalu tua, sudah oma, sudah nenek, untuk melahirkan anak di usia 90 tahun di masa itu sudah tidak mungkin, sangat mustahil. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin, bagi kita nggak mungkin. Bagi kita
sangat mustahil, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin terjadi. Dan kalau Allah sudah berjanji, Allah menepatinya. Dan pada saat itu Allah menepati, memberikan anak di usia mereka yang sudah tua, sudah ujur, rambut putih. Terus datanglah, lahirlah Ishak dari kandungan Sarah. Wah, ini sehingga dia disebut tertawa karena benar-benar ya kaget, apa enggak lucu. Di usia 90 tahun Allah datang lagi untuk kedua kali dan memberikan janji kepada Abraham bahwa Sarah tahun depan akan melahirkan. Ini kan nggak mungkin. Rasanya lucu. Sarah memang sembunyi di belakang pintu istilahnya waktu itu, atau di tirai pintunya tendanya dia ketawa. Kok ketawa lucu gitu. Masa Tuhan saya dulu masih muda, masih bisa, masih punya kemungkinan melahirkan anak. Toh Tuhan tak kasih, masa sudah tua begini, sudah dalam kondisi seperti ini, udah ujur, masa bisa lagi saya punya anak? Ya lucu aja. Sehingga itu Tuhan bilang, kenapa kau tertawa? Walaupun waktu itu Sarah menyangkali hal itu, tapi ya Tuhan kan maha tahu. Lu bersembunyi di belakang pintu bikin apa, ya Tuhan tahu di sana. Nah, ini dia. Nah, saking gembiranya mereka punya anak, ya, di usia tua. Ya, mereka tentu senang. Mereka tentu menjadikan Ishak itu spesial. Ya kan? Ya, mereka rawat dengan kasih sayang. Mereka berdua orang tua ini memberikan kasih sayang yang luar biasa buat anak ini. Tiba-tiba Allah datang dan ngomong dengan Abraham. Abraham, bawa anakmu di Bukit Moria, naik di sana dan persembahkan anak ini kepada saya. Wow, saudara lihat, ini apa enggak ngeri? Ya, peristiwa ini membuat Abraham benar-benar down. Peristiwa ini membuat Abraham ada pada choice, pilihan, mau taat kepada Allah, atau Abraham akan gagal lagi untuk menaati Allah. Apalagi dalam hal ini, hal yang paling luar biasa. Ini anak satu-satunya, anak perjanjian. Allah sudah memberikan janji bagi Abraham untuk menjadi bangsa yang besar. Dari anak yang satu inilah dia harus membawa keturunan menjadi bangsa yang besar. Toh sekarang Tuhan suruh saya bawa anak ini ke Bukit Moria dan mempersembahkan anak ini kepadamu. Itu diceritakan di dalam peristiwa di kisah Kejadian pasal 22. Kejadian 22 menulis tentang hal itu. Ya, Anda boleh baca keseluruhan dari Kejadian 22 menceritakan tentang Abraham benar-benar memberikan pilihan iman yang tepat, sehingga dari peristiwa inilah akhirnya orang menjadikan atau mengangkat Abraham di seluruh dunia ini sebagai bapa segala orang beriman. Kenapa? Karena pilihan iman yang dia ambil, pilihan ketaatan kepada Allah. Bukti dari iman Abraham bukan di sini, bukan di peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban adalah bukti bahwa di situ Abraham percaya. Tidak, Abraham sudah percaya dari Kejadian 15. Tadi kita sudah lihat ayat 16 bahwa percayalah Abraham, maka Allah memperhitungkan imannya kepada Abraham sebagai kebenaran. Dalam perjalanan iman Abraham kepada Allah inilah banyak kali dia jatuh bangun. Tetapi di sini imannya diuji secara luar biasa. Inilah ujian tertinggi daripada iman, dan Abraham harus mengambil keputusan imannya untuk menaati Allah. Jadi ingat baik, disinilah dia Abraham harus mengambil keputusan imannya untuk menaati Allah. Ketika dia membawa Ishak naik ke Bukit Moria untuk dipersembahkan kepada Allah, itu adalah tindakan iman Abraham, keyakinan Abraham kepada Allah yang dia percayai. Sehingga dia tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan membawa anaknya pergi naik ke Bukit Moria. Untuk apa? Tujuannya satu, korbankan anak ini. Allah mau lihat Abraham akan tahu, bukan Allah tahu. Allah udah tahu, Allah maha tahu. Tetapi di sini Abraham diuji sehingga Abraham tahu tingkat atau level iman Abraham kepada Allah sampai di mana. Apakah dia akan berada di
level yang rendah, tengah, atau dia berada di high level. Ketika disinilah iman Abraham berada di high level, puncak daripada level iman tertinggi yang Abraham miliki. Karena ini memang pilihan yang sangat rumit, ya, satu pilihan yang rumit yang Abraham harus ambil. Nah, tapi di dalam tindakan iman Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tidak ragu. Inilah hebatnya iman Abraham. Jadi dia sudah punya iman kepada Allah, sehingga ketika Allah memerintahkan itu, Abraham tidak ragu. Bahkan Abraham punya pernyataan, aku percaya bahwa Allahku, kalaupun harus dibunuh anak ini, dia akan membangkitkan lagi, karena Allah berjanji dari keturunan Ishak Abraham akan memiliki keturunan menjadi bangsa yang besar. Itu tingkat iman yang tertinggi yang dimiliki oleh Abraham. Saudara lihat di sini luar biasa. Pelajaran ini membawa kita untuk melihat titik-titik yang rumit bagi kehidupan kita juga hari ini. Saya percaya bahwa ada saat-saat di mana Allah membawa kita pada peristiwa-peristiwa yang rumit untuk mewujudkan tindakan iman yang harus kita ambil kepada Allah, terhadap Allah. Jadi kita lihat di sini Abraham punya tindakan iman. Jadi dia domba jantan yang dikorbankan untuk menggantikan Ishak juga adalah bagian daripada peraturan di sini. Jadi ya, domba jantan ini juga menggambarkan tentang Kristus yang adalah korban menggantikan kita. Jadi harusnya Ishak yang dipersembahkan, tapi Abraham punya iman dan Abraham melakukan tindakan iman itu. Dari tindakan iman itu akhirnya Abraham tahu dia punya level iman begitu tinggi saat itu. Dan mulai dari saat itu juga seluruh dunia memahami Abraham sebagai orang yang beriman. Jadi tindakan Abraham mempersembahkan Ishak kepada Allah itu adalah tindakan iman. Ya, bukan saat dia bertindak itu baru menghasilkan iman, tetapi dia punya iman kepada Allah, dan hasil daripada imannya kepada Allah, dia taat kepada Allah dan melakukan tindakan iman. Nih, supaya kita memahami ya, jangan salah, jangan berbuat baik supaya selamat. Seringkali, dan ayat ini dikutip oleh Yakobus di surat Yakobus untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa Abraham punya perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan iman atau perbuatan tindakan iman Abraham yang Abraham harus ambil dengan Allah untuk dinyatakan kepada dunia. Dan inilah yang Abraham buktikan. Nah, jadi pada saat tindakan itu, iman Abraham itu terbukti. Dan ketika Abraham dapat membuktikan imannya untuk dia sendiri tahu bahwa level imannya sampai di mana, dan Allah membuktikan imannya dengan menyediakan domba bagi Abraham. Ishak bertanya kepada Abraham dalam perjalanan, "Pak, kayu ada, dia ada pikul kayu, ada sulu, ada obor yang di bawah, ada api. Mana domba? Bapak kan bilang kita pergi mempersembahkan korban kepada Allah di bukit. Tapi sekarang semua persiapan yang lain sudah ada kayu sudah, ada obor ada api ada. Tapi mana domba yang mau kita persembahkan?" Biasanya kan kalau mau persembahkan domba harus disiapkan. Ini pertanyaan ini menyayat hati bapaknya. Ya, pertanyaan ini menyayat hati bapaknya. Sama dengan Yesus ketika dia ada berada di satu titik di mana dia harus menanggung segala dosa manusia. Rasanya dia katakan begini, rasanya mau mati. Itu pernyataannya sebagai manusia. Di kayu salib Yesus bilang kepada murid-murid, "Aku rasa mau mati rasanya." Beban, tekanan yang berat karena seluruh dosa dunia datang menimpa pada dirinya. Sehingga itu Paulus bilang di dalam Korintus bahwa 2 Korintus ya, bahwa dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya olehnya kita dibenarkan oleh Allah. Wow, luar biasa. Jadi dia dibuat menjadi berdosa. Kenapa Yesus dibuat menjadi berdosa? Karena dia mau menanggung dosa kita. Dan Allah tidak mau kompromi dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Dia harus menanggung hukuman bagi dosa saudara saya.
Dan Abraham dalam peristiwa ini benar-benar hatinya, wow, sedih. Gimana ya? Antara iya dan tidak, antara taat dan tidak taat. Dan Abraham memilih walaupun sakit. Dia menyaksikan tangannya sendiri yang akan memotong anaknya, menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Itu sebagai manusia, wow, gak tega rasanya. Tapi Abraham percaya. Ini dia. Abraham percaya kepada Allah. Bahwa Allah tidak mungkin membiarkan aku menyembelih anakku sendiri. Itu sebabnya Abraham punya iman. Allah telah menyediakan. Dan iman itu dia proklamirkan kepada anaknya. Tenang nak. Persembahan domba Tuhan sudah sediakan di sana. Dan benar apa yang diimani oleh Abraham. Bahwa Allah mempersembahkan domba sebagai korban pengganti Ishak yang harus dikorbankan. Wow, luar biasa sekali kita lihat di sini. Itu yang membuat akhirnya benar-benar terjadi ya. Jadi kita lihat, itu peristiwanya di Kejadian pasal 22. Saudara baca semua Kejadian 22. Saya mengantar saudara untuk melihat 3 ayat di ayat 11 dan ayat 12. Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, luar biasa sekali. Allah luar biasa. Ya, jadi kita lihat inilah peraturan-peraturan korban darah, korban domba yang harus dikorbankan. Jadi domba yang dipersiapkan Allah menggantikan Ishak. Itu Allah persiapkan. Berbicara tentang korban, harus disembelih, harus ada yang mati, ada pengganti. Domba mati menggantikan Ishak. Kristus mati di kayu salib, darahnya tercurah, tertumpah di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk membayar dan menebus kita dari segala dosa kita. Saya bersyukur saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Luar biasa sekali. Jadi kita lihat di sini ya peristiwa-peristiwa. Nah, kemudian kita belajar lagi, kita melihat bahwa kegagalan pada dispensasi perjanjian ini adalah kegagalan Abraham sendiri untuk mempercayai pemeliharaan Allah, sehingga ia lari ke Mesir waktu terjadi kelaparan di Kanaan. Jadi saudara lihat setiap dispensasi dia berakhir karena ada kegagalan. Ya, kegagalan kemudian disertai dengan penghukuman. Di mana ada kegagalan, pasti akan ada penghukuman. Jadi kita lihat dispensasi perjanjian dia berakhir karena ada kegagalan. Di mana yang gagal di sini adalah tokoh sendiri, di mana Abraham gagal menaati atau mempercayai pemeliharaan Allah. Ketika Allah menyuruh Abraham pergi ke Kanaan, pergilah engkau di sana. Di sana penuh dengan susu dan madu. Tapi ketika mereka sampai di Kanaan, mereka tiba di Kanaan, baru mereka tiba di Kanaan. Kemudian mereka melihat ada orang-orang dari atas sana turun untuk pergi ke Mesir. Di sini Allah sedang menguji Abraham. Apakah Abraham taat? Jadi kita lihat peristiwa ini terjadi di Kejadian pasal 12. Kalau tadi kita melihat Abraham mempersembahkan Ishak, itu Kejadian 22. Tapi kita lihat ini kegagalan terjadi di belakang, di mana Abraham tidak taat kepada Allah. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20 Anda boleh baca
peristiwa ini, di mana ketika Allah menyuruh Abraham pergi ke Kanaan, Abraham tiba di Kanaan, dan pada saat dia baru tiba, orang-orang Kanaan turun pergi ke Mesir dan mengajak dia, ngapain kau di sini? Di sini ada kelaparan. Di situ Allah sedang menguji ketaatan dari Abraham. Makanya saya bilang tadi bahwa Abraham mengalami jatuh bangunnya iman dia, keyakinan, ketaatannya terhadap Allah, ya, akan pemeliharaan Allah. Banyak kali dia mengalami jatuh bangun. Nanti dia lulus dari ketaatannya dan membuktikan imannya benar di Kejadian pasal 22. Tapi kita lihat di sini, Kejadian pasal 12 Abraham gagal karena itu awal-awal perjalanan panggilan Abraham. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari nenek moyangnya, dan pergi kepada tempat yang Allah janjikan, yaitu tentunya di Kanaan. Dia sampai di sana, dia melihat orang turun. Ayo kita turun, kamu mau mati di sini dengan keluarga. Nah, Abraham tidak taat pada Allah, ya, tidak taat pada atau tidak mempercayai pemeliharaan Allah. Akibatnya adalah memang kita lihat di dalam ayat 10 sampai 20 peristiwa itu membuat Allah akhirnya membuat hukuman bagi Abraham, bahwa keturunan Abraham akan diperbudak di Mesir, di tempat di mana Abraham pergi selama 400 tahun. Saudara lihat, ini luar biasa. Ini kegagalannya karena kegagalan menaati pemeliharaan atau mempercayai pemeliharaan Allah. Maka akibatnya adalah Abraham harus menerima hukuman dari Allah. Di mana apa? Keturunan Abraham diperbudak di Mesir, dan itu terjadi, saudara. Terjadi, benar-benar terjadi. Terjadi di mana? Nanti kita akan lihat peristiwanya. Mulai dari Musa, ya, mulai dari si Yusuf, anaknya, cucunya Abraham, dibuang, dijual. Ini peristiwa-peristiwa yang Allah mau antar mereka untuk memperbudak, mengizinkan mereka diperbudak lewat janji ini. Yakub, kemudian dia punya anak 12, dan Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, dia diperbudak di sana, ya. Tapi Tuhan membawa peristiwa ini untuk mewujudkan janji ini. Sampai akhirnya Israel, Yakub dengan anak-anaknya, keluarganya, mereka dibawa dari Kanaan saat peristiwa kelaparan terjadi, ya, bawa ke Mesir. Dan kemudian Musa, mereka berkembang begitu luar biasa. Musa lahir. Dari Musa lahir, Musa dibuang di sungai, dia dipungut oleh putri Potifar, dia dididik 40 tahun di istana, dipersiapkan untuk menjadi raja menggantikan Firaun. Tapi Tuhan punya proyek yang besar terhadap Musa. Ini kita lihat peristiwa-peristiwa. Tapi kita lihat di sini, ketidaktaatan Abraham mempercayai pemeliharaan Allah membuat Abraham mengambil pilihan tidak tinggal di Kanaan, tetapi ikut rombongan dari Kanaan pergi ke Mesir. Saat mereka ke Mesir, disitulah ada dosa yang diperbuat oleh Abraham dan Sarah. Dalam perjalanan dari Kanaan menuju ke Mesir, Abraham melihat Sarah istrinya, cantik sekali engkau. Pasti kalau kau mengaku aku adalah suamimu, pasti aku akan dibunuh dan engkau akan diambil. Keraguan, ketidakpercayaan pemeliharaan Allah melahirkan mereka harus melahirkan dosa. Ya, akhirnya Abraham bikin perjanjian dengan Sarah. Dek, kalau orang tanya siapa saya, bilang saja saya abangmu. Benar, karena mereka saudara, tapi bukan saudara kandung. Mereka bersaudara, tetapi persoalannya mereka sudah menjadi suami istri. Tidak berani mengakui saya sebagai suami. Karena kalau berani mengakui sebagai suami, fatal, Abraham akan dibunuh dan Sarah akan diambil. Sementara Allah berjanji dari Sarah, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Kita lihat, fatal ya. Fatal, hal-hal seperti ini fatal. Kelihatannya peleh, tetapi ini fatal. Karena apa? Allah sedang membawa mereka pada janji yang Allah berikan kepada Abraham. Ketidaktaatan Abraham akan membuat janji Allah menjadi kacau. Tetapi Allah tetap setia dengan janji. Walaupun demikian, dan ternyata benar, ketika sampai di sana, ya Sarah diperebutkan, mau diambil. Karena apa? Ya Sarah akhirnya harus mengaku Abraham itu adalah kakaknya,
Jadi ya dia dikasih memang secara finansial, harta Abraham melimpah, benar-benar dikasih, benar-benar dia didapat itu harta yang melimpah. Tetapi dia sedang melakukan kejahatan terhadap perjanjian yang Allah berikan kepadanya. Ini fatal. Sehingga peristiwa itu akhirnya Allah harus turun tangan. Ya, Allah turun tangan, Allah campur tangan di dalam hal ini untuk mencegah supaya janji Allah tetap terjadi, tetap berlaku. Ketidaktaatan Abraham tidak mengubah janji Allah. Ini luar biasa. Sama dengan kita. Ketidaktaatan kita tidak mengubah janji Allah bagi kehidupan kita, saudara. Ini luar biasa banget gitu. Ya, kita belajar dari sini bahwa ketidaktaatan Abraham tidak mengubah perjanjian Allah. Allah punya solusi untuk tetap berada, membawa mereka kembali kepada perjanjian. Tetapi ini adalah kegagalan Abraham. Dan Allah harus campur tangan di sana. Jadi kita lihat ini, ya, peristiwa-peristiwa ini. Inilah yang membuat Abraham gagal. Ketidaktaatan Abraham mempercayai pemeliharaan Allah bagi kehidupan mereka sampai mereka harus lari mengungsi ke Mesir. Dan disitulah tempat di mana Allah harus membuktikan kejahatanmu. Engkau punya anak cucu harus kembali ke sini dan mereka akan diperbudak di sini. Dan itu terjadi, saudara. Tidak pernah terjadi. Apa yang dicatat di Alkitab semuanya terjadi. Hukuman terhadap kegagalan Abraham ini adalah keturunannya diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Itu dicatat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13. Jadi kita lihat ya peristiwa ketidaktaatan di Kejadian pasal 12 ya, kemudian di Kejadian pasal 15 Allah memberikan firman kepada Abraham untuk dia tahu dan keturunannya tahu dan kita tahu. Ini dia. Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan demikian. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi nggak main-main. Ini dia ya. Akibat ketidaktaatan Abraham, maka dia harus kegagalannya harus mendapatkan hukuman. Jadi setiap dispensasi sekali lagi dia berakhir karena kegagalan menaati Allah. Abraham gagal menaati Allah. Kegagalan itu disertai dengan penghukuman. Penghukumannya adalah keturunan Abraham harus diperbudak di Mesir 400 tahun lamanya. Selang waktu yang cukup panjang, sekian generasi harus ini. Jadi kita lihat luar biasa di sana pelajaran kita bahwa hati-hati. Ini dari sini kita bisa tarik pelajaran bahwa Allah tidak mau kompromi dengan dosa. Setiap pelanggaran harus ada hukuman. Siapapun yang melakukan dosa, Allah harus menghukumnya. Allah tidak main-main dengan yang namanya dosa. Daripada dispensasi perjanjian ini, kita dapat melihat ada penampakan Yesus Kristus sebagai oknum kedua dari Allah Tritunggal dalam perjanjian lama. Jadi berkali-kali Allah datang kepada Abraham menyatakan diri di dalam Kejadian 16 ayat 13. Di sana dikatakan malaikat Tuhan itu adalah teofani, Yesus yang datang, karena Yesus memang ditetapkan untuk menjadi utusan datang ke bumi mewakili Allah di bumi ini. Dari perjanjian lama dia datang sewaktu-waktu dalam bentuk malaikat Tuhan, dalam istilah teologi teofani. Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai 16 dia datang juga dalam malaikat Tuhan dan dia adalah Tuhan sendiri, karena ketika bicara malaikat Tuhan, Tuhan berfirman. Jadi langsung dia, kalau malaikat dia tidak berfirman tapi dia menyampaikan pesan. Itu bedanya antara malaikat Tuhan dengan malaikat seperti yang dia datang kepada si Maria dan Yusuf. Dia menyampaikan pesan. Jadi bukan berfirman kepada mereka. Jadi kita lihat di sini Yesus hadir, penampakan Yesus di dalam perjanjian lama sudah terjadi. Jadi bukan saja nanti dia datang secara permanen, dia lahir menjadi manusia dan disitulah dia menjadi Kristus. Allah datang dari surga
melepaskan haknya dan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menebus, mengampuni, dan membenarkan kita dari dosa dan kesalahan kita. Biarlah pelajaran hari ini jadi berkat bagi kita, dan berikut kita akan ketemu di seri dispensasi yang berikut. Ya, seri dispensasi perjanjian kita berakhir di sini. Kiranya saudara diberkati dan kita mendapat berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus dimuliakan.